Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Kak Srida. Yuk kita tetap semangat untuk tetap mau ibadah ya, ibadah online tentunya. Gak sabar lagi loh Kak Srida pengen ketemu adik-adik, udah kangen banget. Gimana ayo adik-adik ada yang kangen sama Kak Srida nggak? Kita sekolah minggu bareng, kita nyanyi bareng. Yuk kita berdoa sama Tuhan supaya bisa ketemu waktu itu. Tapi hari ini kita tetap ya adik-adik dengan sungguh-sungguh untuk mengikuti ibadah kita dari awal sampai akhir. Yuk kita lipat tangan seperti biasa. Kita mulai dalam doa biar Tuhan pimpin ibadah kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tetap bisa ibadah hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami minta Bapa Roh Kudus-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami, pimpin ibadah kami. Biarlah semuanya menjadi kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biar kami hanya berdoa hanya dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah hari ini adik-adik, yuk Kak Srida mau nyampein satu cerita di Alkitab di Perjanjian Lama buat adik-adik tentang kebun anggur Nabot. Yuk buka Alkitabnya di 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 29. Wah adik-adik boleh baca ya nanti. Kalau mau lebih detailnya boleh sama mama minta tolong bacain, boleh sama kakak atau mbaknya yang bisa minta tolong bacain. Ada seorang bernama Nabot. Dia mempunyai kebun anggur yang bagus. Wah adik-adik seru ya punya kebun anggur yang bagus. Adik-adik di rumah punya kebun apa? Kebun bunga mamanya ada yang punya ya? Mungkin bunganya yang cantik-cantik dan bagus-bagus. Balik lagi ya ke cerita Nabot. Kebun anggur itu ada di samping istana Samaria. Raja Ahab ingin memiliki kebun anggur itu. Waduh adik-adik ternyata ada yang mau loh kebun anggurnya Nabot. Karena apa adik-adik? Bagus kebun anggurnya Nabot. Subur, bagus. Terus kebun anggurnya bersih. Wah, Raja Ahab pengen tuh adik-adik kebun anggurnya Nabot. Terus adik-adik Raja Ahab pengen membeli kebun anggurnya Nabot. Tetapi Nabot bilang apa? Menolak karena itu warisan keluarganya. Yuk baca ya ayat 3 ya, ada tuh di ayat 3, adik-adik bisa baca. Buka Alkitabnya ayat 3. Karena itu warisan keluarga. Wah, karena Nabot menolak untuk menjualnya kepada Raja Ahab, Raja Ahab pulang dengan marah. Lalu dia pergi ke tempat tidurnya dan tidak mau makan. Waduh adik-adik, raja nggak mau makan. Berarti satu kerajaan khawatir ya. Karena apa? Dia marah sama Nabot, nggak mau jual kebun anggur yang dia inginin. Datanglah Isabel, yaitu istrinya Raja Ahab ya adik-adik. Lalu memberitahukan rencana jahat. Waduh, dapat rencana jahat. Gimana ya adik-adik yang akan terjadi sama kebun anggurnya Nabot? Dan selanjutnya Ratu Isabel membuat surat memberitahukan bahwa Nabot telah berbuat salah kepada Allah dan Raja. Waduh adik-adik, nggak mau jual tapi dikasih rencana, dikasih tuduhan, fitnahan yang nggak baik. Kasih ulangin ya. Ratu Isabel membuat surat yang memberitahu bahwa Nabot telah berbuat salah kepada Raja Allah dan Raja. Surat dari Ratu Isabel dibagikan kepada semua pimpinan di kotanya, kepada orang-orang di situ adik-adik, pada tua-tua yang ada di sekitar kota, pemuka agama dan orang-orang sekitar kerajaan. Kemudian semua pimpinan itu menuduh Nabot. Wah, ada yang marah-marahin. Kamu sudah melakukan hal jahat. Kamu sudah melanggar perintah raja dan sebagainya adik-adik. Padahal Nabot sendiri tidak melakukan kesalahan. Kasihan nggak adik-adik? Nggak melakukan yang jahat tapi dituduh yang jahat. Sedih nggak adik-adik? Ayo, siapa yang pernah mengalami seperti itu? Balik lagi ya cerita Nabot. Akhirnya semua pimpinan itu membawa Nabot keluar kota dan menghukum Nabot. Waduh adik-adik, bisa lihat gambarnya. Wah, kasihan ya Nabot. Dia kena hukuman yang bukan menjadi dari kesalahannya. Ratu Isabel berhasil melakukan rencana jahatnya. Sebel ya adik-adik ya, lihat orang seperti itu ya.
Ratu Izebel mengambil kebun anggur Nabot. Ya, dengan senang. Bahkan Raja Ahab pergi ke kebun anggur Nabot dan dia menjadi senang udah memiliki kebun anggurnya Nabot. Tuh adik-adik, ceritanya kesel ya, bikin pengen marah-marah. Jangan ya, kita dengerin apa yang kita bisa ambil dari ceritanya kebun anggurnya Nabot. Tiba-tiba datanglah Nabi Elia. Elia ya memberitahu bahwa Tuhan akan menghukum Raja Ahab dan Ratu Izebel. Di ayat 21 dan 24. Adik-adik boleh baca selesai ibadah ini ya. Mendengar perkataan Nabi Elia itu, Raja Ahab menjadi takut dari hukuman Tuhan. Karena tadi adik-adik, kalau adik baca, hukumannya serem. Bukan dia aja, tapi keluarganya juga kena loh. Keluarganya akan merasakan apa yang dilakukan dia menjadi buah dari perilakunya, keluarganya akan merasakan. Raja Ahab akhirnya mengaku dosa dan minta ampun. Bahkan Raja Ahab berpuasa dan memakai kain kabung. Nah adik-adik, cerita hari ini yang tadi kita sudah lihat di gambar-gambarnya, apa yang kita bisa dapat adik-adik? Jangan terbujuk oleh rayuan, bahkan itu rayuan yang jahat. Tadi Raja Ahab dengerin Izebel, padahal seharusnya dia tahu mana yang benar dan mana yang salah. Yuk kita, karena kita sudah tahu kebenaran firman, kita sudah dengerin firman berminggu-minggu, sudah baca Alkitabnya, sudah berdoa. Kalau kita tahu itu hal yang berdosa, yuk bilang sama diri sendiri kita, stop melakukan dosa, stop, jangan melakukannya. Karena apa? Dosa Tuhan gak suka ya adik-adik. Pasti semua udah tahu dong ya, dosa Tuhan gak inginin. Yang Tuhan inginkan itu adalah kita berbuat sesuai dengan firman Tuhan. Oke, seperti Nabot yang tidak melakukan kejahatan tapi dia difitnah. Wah, dia dapat apa? Bahkan dihukum. Bahkan dia rasakan begitu sangat-sangat kesakitan dihukum oleh orang-orang yang tidak tahu itu benar atau salah. Gimana dengan kita? Pernah nggak merasakan seperti itu adik-adik? Kita nggak melakukan hal yang salah tapi kita dapat tuayannya, kita dapat hal yang bukan kita lakukan. Pasti pernah ya? Misalnya bukan kita yang jatuhin gelas. Misalnya adik kita ini marah-marahin. Kak Asrida pernah gitu. Abang Kak Asrida pernah jatuhin gelas. Kak Asrida ini marah-marahin. Kak Asrida inget banget waktu kecil. Padahal bukan Kak Asrida, tapi Kak Asrida harus terima. Tuhan ajarkan kita untuk bersabar. Ya, Ratu Izebel yang mau kasih cara-cara jahat. Kita jangan seperti itu. Kita nggak boleh iri sama orang lain seperti kita tadi. Kita nggak boleh mau iri itu artinya mau ngambil apa yang orang lain milikin. Misalnya tetangga kita punya sepeda, kita ambil. Wah, itu tidak boleh adik-adik. Itu dilarang mencuri. Kalau mau minjam, tinggal bilang pinjam bentar, bolehkah? Itu permisi dulu. Ada dulu kecil begitu kok. Misalnya mau pinjam barang temen, kita permisi. Kalau nggak dibolehin ya nggak apa-apa, dibolehin ya bagus ya. Ya, buat adik-adik, apalagi ya cerita Nabot banyak ya adik-adik. Yuk, satu hal di cerita ini kita menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang dengar-dengaran akan firman Tuhan. Semoga hari ini adik-adik diberkati akan firman Tuhan. Yuk, terus lagi untuk mengenal Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Hari ini sampai sini aja adik-adik. Sampai bertemu minggu depan yuk. Kita sudah percaya adik-adik tetap mau ikutin ibadah online, gak pernah bosan-bosan ya. Yuk kita berdoa, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, kami sudah selesai ibadah. Kami percaya Tuhan, kami menjadi anak-anak yang lebih taat lagi dan lebih sungguh di hadapan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu memimpin kami di sepanjang hari kami, hari demi lepas hari. Biar Bapa, hidup kami hanya di tangan-tangan-Mu saja. Terima kasih Bapa, biar kami berdoa di dalam Yesus Kristus, haleluya, amin. Sampai bertemu minggu depan adik-adik.